gangguan mental, jiwa, halusinasi, delusi. Ini dampak kita tidak melatih untuk berpikir mendalam. Kita tidak bisa berpikir secara mendalam. Makanya sekarang kan pembelajaran kan deep learning kan gitu kan. Pembelajaran yang mendalam. Biasanya orang yang tidak bisa berpikir mendalam itu rentan dan retak, jiwanya mudah sekali goyah, menilai hanya dari sampul, menilai buku itu hanya dari sampulnya, value nilai-nilai kehidupan hanya dari sampulnya, hanya dari pakaiannya, hanya dari mereknya. Tapi kalau kita ngomong general itu akibat hanya pengetahuan yang lahir, sedang kehidupan yang batin itu diabaikan. Itulah manusia-manusia yang akan mudah lenyap dari muka bumi saat situasi dan kondisi saat ini anomali yang terus-menerus. Itu kita memerlukan satu kehidupan yang saat ini anomali terus terjadi dan sepertinya juga terjadi peningkatan. Memang ini tidak harus menggoyahkan kita, justru keadaan ini sebagai peluang kita untuk melakukan perbaikan, kebaikan, dan tindakan-tindakan yang baik, yang positif, mengembangkan potensinya, bersungguh-sungguh belajarlah upamanya, jangan berpikir karena nilai atau angka untuk menjadi, kita hanya ingin untuk menjadi lebih baik. Belajar memang itu kebutuhan. Dunia ini kalau kita mau membuka secara jujur, dunia ini semuanya proses belajar. Lulusnya, selesainya saat kita meninggal dunia, itulah yang abadi abadan, yang jika kita meninggal dunia, jika kita pulang selamat abadi abadan, merasakan yauminadroh ila robbiha nadhiro, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada asal usulnya. Tapi jika tidak kembali, kesengsaraannya juga abadi abadan. Intinya saya matur, dunia ini semuanya adalah perjalanan. Entah cah cilik, entah muda, entah tua, semuanya perjalanan. Karena mati itu tidak melihat umur. Akeh sing mati jek enom, apa bentuwek menjamin matine luwih cepet timbangane sing umure jek enom. Gak mesti. Semuanya perjalanan hidup di dunia ini, semuanya untuk berlatih, terus belajar tentang kesabaran, tentang pengendalian, tentang kontrol, tentang istiqomah, melanggengkan zikir. Selama kita di dunia ini adalah semuanya proses belajar. Karena yang ingin dinyatake kehidupan setelah kematian. Akan tapi kalau kita itu menjalani hidup supaya di dalam kematian yang benar, selamat kembali kepada Tuhan, indikatornya di dunia ini kehidupan sosialnya juga baik, mengembangkan potensi dirinya dalam mengembangkan sains dan teknologi juga baik, perilaku kreatif dan inovatif di berbagai bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing, di energi mungkin, di ketahanan di pangan mungkin, di sains mungkin, di teknologi mungkin, semuanya dikembangkan sesuai minat dan bakat. Tapi minat dan bakat ini kita kembangkan untuk memiliki kemanfaatan dan kefaedahan bagi kehidupan manusia, dan bagi kita adalah kenormalan, kemutlakan demi sebuah potensi yang telah Allah anugerahkan di otak kita, anugerah otak, anugerah tangan, anugerah kaki, untuk dikembangkan potensi-potensi itu untuk maju, bertumbuh, berkembang. Walaupun orientasinya adalah keselamatan, kembali kepada Tuhan. Kalau dalam hal ini memang kamu bisanya percaya. Tapi kalau sudah diberikan ilmu kan tahu jalan pulangnya mana sih, pulang bagaimana sih. Kalau di Quran disebutkan watabi sabila man anaba ilayya, pasti ada orang yang tahu persis karena telah pernah mengalami, ditunjukkan, ditaukan, tahu persis bagaimana orang mati itu
itu. Kemana tujuan orang mati itu? Mati yang benar kembali ke Tuhan itu seperti apa? Yang tidak kembali kepada Tuhan seperti apa? Itu bukan katanya dalil, bukan katanya dari katanya buku, karena Quran menyebutnya watabisa bilang man anaba, orang yang tahu persis, yang pernah menyatakan kembali dan pernah menyatakan akhirat, sehingga dia berbicara didasarkan atas realitas fakta dan ada ilmunya yang menjadikan berada di dalam realitas fakta rasa.